Halo teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Rex Marindo di sesi Q&A. Oke, sekarang teman-teman ada pertanyaan nih ya. Berapa lama sebaiknya saya buka cabang di daerah lain? Nah, contoh misalnya saya buka cabang di Bandung nih pertama kali. Berapa lama sih waktunya untuk saya bikin kemudian cabang di Jakarta, di Yogyakarta, atau di Irian Jaya, whatever itulah, di mana aja, atau di luar negeri sekalipun gitu. Nah, ini pertanyaan very good ya, tapi sebetulnya jawabannya buat saya cukup sederhana. Dari pengalaman kita menjalankan bisnis selama 5 tahun ini, it is not about when ya. Ini bukan soal berapa lama ya. Bisa sebulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 5 tahun, jawabannya sangat relatif sekali. Tapi ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ya, dan harus dipenuhi dulu. Kemudian baru kita berpikir untuk membuka cabang di daerah lain. Nah, jadi lihat, ada kondisinya, ada syaratnya, kemudian nanti time frame-nya baru kelihatan berapa lamanya. Apa aja sih yang harus kita perhatikan? Pertama, saya saranin kalau teman-teman mau buka cabang di daerah lain, bahkan di tempat yang sama sekalipun ya. Contoh saya di kota Bandung nih, kemudian saya mau buka cabang di dekat-dekat deh, Sumedang misalnya, Jatinangor ya. Ini juga udah cukup punya potensi dan resiko sendiri ya ketika menjalankannya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang diperhatikan ya. Satu, pastikan kita sudah memang menguasai pasar di mana kita menjalankan bisnis ya. Jadi kalau teman-teman menjalankan bisnis di Bandung, nah kuasain dulu itu Bandung ya. Apakah cukup dengan satu cabang di Bandung? Ataukah di Bandung sendiri sudah harus bangun 5-10 cabang ya, sehingga nanti brand kita di Bandung itu betul-betul kuat gitu. Sehingga kompetitor kalau mau ganggu kita di Bandung itu wah berat banget deh rasanya. Nah, ini pondasi sebenarnya, pondasi di mana teman-teman harus memperkuat dulu area kekuasaannya. Ini kan kerajaannya nih. Bangun dulu bentengnya, temboknya, pasukannya, kemudian artilerinya, persenjataannya, bangun dulu yang kuat. Artinya konsumen ya harus menjadikan brand kita menjadi pilihan utama di daerah di mana kita berkuasa. Jangan-jangan nanti kita sibuk bikin cabang ke Jakarta, ke Jogja dan segala macam, di kerajaan sendiri kita keok, dihajar oleh kompetitor. Nah, jadi syarat pertama kalau saya sarankan adalah kuasain dulu daerahnya sampai betul-betul brandnya kuat, dan konsumen itu udahlah, kalau pokoknya kalau ke Bandung lo mau ngopi kemana, Kap Norma aja deh ya, misalnya seperti itu. Atau nongkrong kemana, Kap Norma aja deh. Nah, harus kayak begitu omongannya ya, baru kemudian kita kembangkan lagi cabang-cabang ke area-area lain ya. Nah, jadi seperti itu. Nomor satu, kuasain dulu ya pasarnya, jangan terpancing untuk tiba-tiba buka di mana, apalagi kalau sistemnya franchise ya. Sebetulnya ini agak quite danger ya, jadi saran saya seperti itu. Yang kedua ya, setelah kita nguasain pasar, pastikan dulu bisnis kita proven. Proven ini apa sih? Proven itu adalah memang menghasilkan ya, revenue-nya bagus, cost-nya terjaga, dan profitnya terjadi ya. Kalau nggak tiga ini ya ngapain untuk dikembangkan lagi? Berarti bisnis kita nggak proven, sama aja ujungnya konyol kalau dibikin di tempat lain ya. Di kekuasaan sendiri aja kita gagal kok, apalagi di tempat lain basically sebenarnya. Nah, jadi coba teman-teman provenin dulu bisnisnya. Satu cabang oke, profit, bikin 2, 3, 4, 5, wah profit semua di daerah ini, boleh deh. Kemudian kita kembangkan. Nah, itu juga yang dulu kita lakukan sebetulnya. Jadi kita perkuat dulu pasar Bandung, baru kita loncat masuk Jakarta, masuk daerah lain. Karena ingat ya, setiap daerah memunculkan tantangan sendiri, dan tantangan ini nggak gampang untuk dihadapin. Ya, kenapa? Karena kita harus berbicara dengan bersaing dengan
kompetitor lokal, kemudian market yang behaviornya mungkin berbeda juga, belum lagi regulasinya berbeda, belum lagi secara cost-nya berbeda. Jadi banyak challenge yang harus kita buktikan dulu di lokal, di mana kita membuka cabang, kemudian baru kita jalankan bisnis itu untuk kemudian kita kembangkan. Nah, yang ketiga ya, bangun dulu organisasinya, SOP-nya, sistemnya, kemudian standarisasi lainnya, sehingga nanti kalau buka cabang di tempat lain sudah proven, duplikasinya lebih mudah ya. Nah, jadi jangan langsung nafsu ya, wah saya harus buka Jakarta, buka Surabaya untuk menguasai pasar Indonesia. Ujungnya tidak menguasai siapa-siapa, karena kita tadi satu, kita belum menguasai pasar kita sendiri, kedua kita juga belum proven ya dengan bisnis yang kita jalankan di daerah kita sendiri. Yang ketiga, yang paling penting ya organisasi. Ya organisasinya belum siap, timnya belum siap untuk berkembang, tapi dipaksakan. Nah ini banyak terjadi sehingga akhirnya banyak bisnis itu akhirnya kolaps karena dia terpancing untuk cepat-cepat buka cabang lain. Apalagi tadi saya bilang model bisnisnya model bisnis franchise. Jadi perkuat dulu di internal, perkuat dulu di daerah sendiri, dan proven dulu bahwa bisnisnya bisa jalan di daerah tersebut. Jadi begitu untuk pertanyaan kali ini, semoga menjawab, dan kita jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.